Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Allahu Akbar. La ilaha. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati wa rahmanur rahim. Allahul ladzi la ilaha illahu al-malikul qudus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah amma yusyrikun. Allahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwa al-azizul hakim. Syahadu la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa syahadu anna Muhammadar Rasulullah mabdah. Fala haula wala quwwata illa billah. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu
lillahi wali rasuli idza ta'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Faqala Rasulullah SAW, bismillahirrahmanirrahim, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sadaqallahu azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kaum muslimin yang semoga senantiasa mendapatkan hidayah, petunjuk, inayah, bantuan, rahmat, kasih sayang, fadilah, keutamaan, maghfirah, ampunan dari Allah SWT. Puji syukur senantiasa tentu hanya ditaturkan pada Allah SWT. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan jasmani, masih diberikan kekuatan rohani, semoga juga dengan keteguhan iman, Islam, dan ihsan, sehingga sampai saat ini kita masih dapat melaksanakan tugas kewajiban kita dalam kehidupan sehari-hari. Semoga apapun yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita maukan, dan insya akan kita lakukan benar-benar diterima oleh Allah SWT sebagai amalan hasanan mutakabbalan musawwaban. Amin Allahumma amin. Salam senantiasa kita kepada suatu nasional kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Semoga diri dalam kehidupan yang sebenarnya amat singkat ini kita dapat melakoni kehidupan sesuai dengan tuntutan sunnah darinya. Lebih daripada itu, semoga pada akhirnya nanti kita termasuk umat yang beruntung karena mendapatkan pengakuan sebagai umatnya, selanjutnya mendapatkan bantuan syafaat darinya. Amin. Hadirin yang berbahagia, kita tentu punya amanah, tugas, beban moral yang tidak ringan. Tatkala kita menyatakan diri sebagai hamba Allah yang beragama Islam. Islam itu satu sisi sebuah identitas, sisi lain harus kita pandang juga sebagai moralitas, artinya hidup kita harus sesuai dengan moral agama Islam. Bagaimana sikap moral penampilan orang Islam itu, antara lain kita bisa melihat dari makna dasar Islam itu sendiri yang bisa bermakna pasrah, menyerah, selamat, menyelamatkan, damai, dan mendamaikan. Maka itu antara lain ciri-ciri nyata sebagai orang Islam di tengah perubahan nilai kehidupan yang amat sangat masif sekarang ini. Hadirin, pernyataan Rasulullah memang betul, beliau pernah memprediksi tentang kondisi perubahan zaman dari waktu ke waktu. Beliau mengatakan, bismillahirrahmanirrahim, atibu awladakum fainakum makhlukuna li ghairi zamanikum. Didik betul anak-anakmu, atibu, jadikan punya adab, punya karakter yang bagus anak-anakmu itu. Fainahum, karena mereka anak-anakmu itu makhlukuna, akan diciptakan, akan hidup pada zaman liwari zamanikum, yang zaman anakmu tumbuh berkembang itu beda dengan zamanmu. Ada sebagian orang berteori bahwa jika hidup pada era tahun 60, 70, 80, orang menyebut era pertanian. Tahun 90 sampai 2000 orang menyebut era industrialisasi. Tahun 2000 ke atas sekarang ini sudah era kemajuan teknologi informasi, alam digital yang sudah sedemikian dahsyat. Pada waktu masa pertanian dulu, ukuran orang itu kaya jikalau sawahnya luas, panenan cukup banyak, itu ciri orang kaya.
Pada era industrialisasi ukurannya sudah berubah karena waktu itu mesin sudah menjadi sebuah standar kehidupan. Sekarang sudah tentu jauh beda lagi, di mana dengan kemajuan dunia digital itu jarak dan waktu betul-betul bisa ditaklukkan. Hidup kita terasa amat sangat lebih manja. Hidup kita menjadi amat sangat lebih mudah. Persoalan jarak dan waktu yang dulu menjadi kendala dalam kehidupan sekarang bisa ditaklukkan dengan kemajuan IT, kemajuan digital, kemajuan dunia teknologi informasi dan komunikasi. Dampak positifnya sangat kita rasakan, tetapi kita juga harus tahu dampak negatif yang merupakan akibat ikutan itu juga terasa betul. Hidup sekarang menjadi amat sangat individualistik, orang mementingkan kepentingan pribadinya. Hidup sekarang sudah penuh dengan era hedonistik, orang mengejar sesuatu yang menyenangkan saja, dan itu semu. Bahkan kemudian ada tanda-tanda gejala hidup sekuler, menjauhkan urusan dunia dengan urusan agama, menjauhkan urusan duniawi dengan urusan ukhrawi. Itu kenyataan, dan itu sekarang sudah tidak mungkin kita hindari karena kita memang sudah hidup pada era yang seperti ini. Oleh karena itu, sebagaimana kalimat di awal khutbah, mari dalam kondisi bagaimanapun kita jangan meninggalkan identitas sebagai seorang muslim, seorang mukmin, seorang muttaqi, seorang muslimin, karena itu merupakan taruhan bagi umat Islam. Kehidupan dunia dan akhirat itu hanya sekedar bisa dibedakan, tetapi tidak bisa untuk dipisah-pisahkan. Karena semua urusan dunia itu kita lakukan harus sesuai dengan aturan, etika, norma yang diatur oleh agama, sekaligus ketika kita melakoni kehidupan ini itu harus kita pertanggungjawabkan besok di hadapan Allah SWT. Keyakinan bahwa ucapan dan perbuatan itu harus kita pertanggungjawabkan, ini penting kita yakini, kita sadari supaya hidup kita lebih terkontrol dan kita tidak hanyut pada arus kehidupan yang terkadang semakin jauh akan nilai kebenaran. Kita rasakan sekarang ini yang benar dengan yang salah bedanya menjadi tipis. Kita sulit membedakan juga antara yang halal dengan yang haram. Kadang tuntunan dan tontonan juga serasa sama. Maka disinilah kita harus betul-betul menyelamatkan identitas kita, menyelamatkan agama kita, menyelamatkan keluarga kita, sekaligus menyelamatkan masyarakat dan bangsa kita yang kalau tidak hati-hati kita akan hanyut oleh roda kehidupan zaman yang sekali lagi kadang jauh dari aturan yang benar. Tadi ada sebuah contoh sepele saja. Betapa kadang-kadang saat seperti ini orang sudah tidak lagi peduli dan hati-hati akan hukum halal haram dalam hal mencari penghidupan dan sumber kehidupan. Aneka macam kejahatan moral yang sekarang tampak mata di depan kita, di lingkungan kita, atau dari media massa seperti itu, kita kan cukup patut untuk harus prihatin. Indonesia sudah berusia 17 tahun lebih, tetapi ternyata kita rasakan krisis keteladanan muncul, krisis moralitas juga muncul, dan krisis aneka macam kehidupan dalam semua sektor kehidupan itu betul-betul kita rasakan. Maka kalau tadi menyatakan hati-hati, didik betul anak-anakmu, karena anakmu hidup pada zaman yang beda dengan zaman itu betul. Apalagi dekadensi moral sudah begitu rupa. Nilai yang sangat dikhawatirkan Nabi kita ketika Allah bersabda Bismillahirrahmanirrahim, inna min asyrati sa'ah ayyurfal ilmu wa yasbuta jahlu
wa yashrabal khamru wa yadharul zina. Nabi pernah bersabda menggambarkan zaman yang akan datang itu, Rawah Bukhari, inna min asrati sa'ah, sesungguhnya tanda-tanda kiamat itu satu, ayur fa'al ilmu, kalau ilmu agama sudah diangkat. Cara Allah mengangkat ilmu agama itu tidak tiba-tiba agama hilang, tidak, tapi Allah mengangkat, mencabut agama itu dengan mewafatkan para ulama. Ini dalam hadis Allah Nabi mengatakan, Inna Allah la yabidu aima intisan min aibat walakin yabidu ilma biqabdi ulama hatta idza lam yubqi aliman ittakhadana suruasan juhala fasilu fastaftau bi ghairinin fabolu wabolu. Allah itu kalau mencabut ilmu agama tidak tiba-tiba gemilang, tidak, walakin yang bidu ilma biqabdi ulama. Allah itu kalau menghilangkan, mencabut agama dengan cara mewafatkan ulama. Jumlah orang yang paham agama makin lama tidak makin banyak, tapi ada krisis tentang itu. Hatta idza lam yubqi aliman ittaqadana surwasan juhala. Nanti kalau orang alim jumlahnya sudah berkurang, maka masyarakat akan menjadikan orang-orang juhal, orang-orang yang tidak berilmu, orang yang sebenarnya tidak punya kapasitas menjadi orang yang ditaruh di depan, menjadi para pemimpin, orang yang punya posisi sangat strategis dalam kehidupan. Faftau bi ghairil min, mereka diminta berfatwa, kemudian berfatwa dengan tidak pakai yang benar, terjadi fabolu wabolu, mereka sesat dan menyesatkan. Kita tentu sebagai orang tua harus sadar, ada krisis calon muadzin, ada krisis calon imam masjid, ada krisis calon mubalik, ada krisis ustadz dan ustadzah, karena tampaknya ada tangan-tangan tidak tampak membuat program dan realisasi. Memang ada semacam usaha sengaja agar umat Islam itu semakin jauh dari apa yang jadi sebenarnya. Ketika ilmu agama semakin dikurangi, ketika orang-orang pintar makin habis, maka ada tanda berikutnya selain aisal ilmu, yaitu wayas buta jalu, kebodohan beragama semakin tampak. Agama seakan-akan menjadi seremonial belaka. Orang beragama itu tidak cukup diukur dengan penampilan fisik. Siapa yang menjamin takwanya bagus ketika dia pakai baju takwa? Siapa yang menjamin imannya bagus ketika pakai kopiah putih? Bukan sekedar itu, terlalu dalam mana agama harus kita pahami. Akibat berikutnya kata Nabi, wa yashrabal khamr wa yadharul zina. Khamr menjadi minumannya sudah lumrah, minuman keras diperdagangkan di pasaran bebas, wa yadharul zina, dan perzinahan menjadi amat sangat terang benderang. Perlu kami sampaikan data hitam di atas putih di kantor usaha agama dan pengadilan agama, jumlah wanita yang hamil sebelum nikah ini semakin meningkat. Namun itulah hadirin yang sekarang betul-betul harus kita waspadai. Kita seakan hidup pada era zaman yang benar-benar menjadi sangat kabur, sangat suram. Maka dibutuhkan pertama, bagaimana kita senantiasa memohon kepada Allah agar diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita itu mendapatkan hidayah petunjuk sehingga betul-betul hidup pada alam yang terang, tahu apa harus dilakukan, tahu apa yang tidak boleh dilakukan, tahu akhirat itu ada, malu itu sebagian dari iman, perasaan berdosa itu mestinya punya jikalau memang bersalah. Yang kedua, mari kita kokohkan kegiatan beragama semisal pengajian, talim kita galakkan. Karena satu sisi kita menghadapi mereka yang memprogram
usaha amar ma'ruf nahi munkar itu akan selalu berbanding lurus dengan mereka yang senantiasa amar munkar nahi ma'ruf. Itu sudah salah satu nas dalam Quran. Berikutnya tentu orang tua harus sadar. Tanggung jawab orang tua adalah bagaimana meninggalkan generasi muda ke depan, generasi yang agamis, berakhlak, bermoral, siap untuk berkompetisi dengan tidak menjadikan uang itu sesembahan. Karena sedikit-sedikit sekarang uang, cari uang, bayar uang, ini sudah era zaman. Buat Pancasila, sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, bukan keuangan yang Maha Kuasa. Susah dari ini. Anak-anak kita sebanyak galau, risau, ketika semua kunci sukses rasanya pada uang. Tetapi sebagai orang beriman kita punya keyakinan Allah adalah segala-galanya. Oleh karena itu menjadi motor pembangunan mentalitas beragama, sehingga kita, warga kita, anak muda kita, kader kita bisa selamat menghadapi segala macam fitnah, ujian, tantangan, dengan segala macam malapetaka dalam kehidupan ini. Semoga Allah memberikan kekuatan batin pada kita. Kita bisa menyelamatkan semua anggota kita dan lebih daripada itu. Semoga betul-betul bangsa kita selamat. Bangsa kita terbebaskan dari semua hal yang menjadikan rasa cinta pada negara berubah pada kepentingan ego sektoral. Kita mengharap semoga para pemimpin negeri ini sadar bahwa jadi pemimpin itu bukan sekedar karunia, tapi pemimpin itu adalah pertanggungjawaban yang tidak ringan. Hanya Allah yang akan bisa menyelamatkan kehidupan kita semuanya. Aku lupa lihat wa astaghfiru innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillah. Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah mamba'dah. Fala haula wala quwwata illa billah. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lidh-dhalimina min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalah.